Ini Al-Imam Abdullah Al-Haddad ngasih tahu nih, wa in kanat fi surati thayyibah kalladhi ya'malu salihat tasannu'an lil makhluqin. Dengarkan baik-baik. Seandainya apa yang dilakukan oleh seseorang itu casingnya itu adalah baik. Contoh yang kayak tadi saya sampaikan, casingnya ibadah. Seperti orang yang melakukan amal soleh, maka itu termasuk perbuatan dan niat yang tidak baik. Seperti apa? Tasannu'an lil makhluk. Pura-pura dia beribadah tapi untuk manusia. Dan maaf, ke masjid ma'ijling be orang ahli ibadah. Itu pura-pura. Itu timbul dari niat yang tidak baik hingga mengalir menjadi perbuatan yang tidak baik. Ya, walaupun kita nggak boleh suudzon sama orang karena niat tempatnya di dalam hak, tapi ini adalah peringatan, kata Imam Abdullah Al-Haddad, termasuk daripada niat dan perbuatan yang jelek bila mana seseorang melakukan walaupun bentuknya baik, bentuknya ibadah, tapi tasannu'an lil makhluk, dia beribadah, dia melakukan hal yang baik bukan untuk Allah tapi untuk makhluk. Makanya kalau kita ibadah, perbaiki nih niat. Sampai disebutkan di dalam kitab ini, kita itu diwajibkan, diperintahkan untuk ikhlas. Ini cuma kan soroke di ngejeramaan pengajian dengan amal lagi. Wa ma umiru illa liya'budullaha al-mukhlishina lahuddin. Mereka itu tidaklah diperintahkan, disuruh illa liya'budullaha mukhlishin. Mereka untuk beribadah, nyembah kepada Allah dengan ikhlas. Ada sebagian orang ngasih sedekah, ngasih makanan, ngasih minuman, ngasih pakaian kepada orang miskin dan anak yatim. Mereka mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi dil judi wal karami wal ifdali. Wa nas'alullaha ta'ala subhanahu wa ta'ala al-ikhlas fi jami'il ahwali. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, alladhi ja'ala al-ikhlas fi jami'il a'mali sababan lil wusuli ila maratibi ahli al-kamali. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-hadi ila ar-rasyadi wal munkidu min ad-dhalali. Salawatullah wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihim wasalikina ala ahsani min wali. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbul qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Akhbara sallallahu alaihi wasallam annahu la amala illa an-niyah wa anna al-insan bihasabi ma nawa yusabu wa yujza in khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Faman hasunat niyatuhu hasuna amaluhu la mahala wa man khabuthat niyatuhu khabutha amaluhu la mahala. Wa in kana fi surati tayyiban kalladhi ya'malu salihati tasannu'an lil makhluqin. Wa akhbara alaihi salatu wassalam anna man amila lillahi
wifqil mutaba'ati li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kana thawabuhu 'ala Allah wa kana munqalabuhu ila ridwanillahi wa jannatihi fi jiwarillahi wa khiratihi wa anna man qasada ghairallahi wa 'amila li ghairillah kana thawabuhu wa jazaohu indallah inda man tasannu'a lahu wa ra'a lahu mimman la yamliku lahu wa la li nafsihi dharran wa la naf'an wa la mautan wa la hayatan wa la nusyura. Wa khassal hijrata alaihi salam min baini sa'iril a'mal tanbihan ala kulli min bil ba'di li'anna minal ma'lum inda awlil afham anna al-ikhbar laysa khassa bil hijrah bal huwa amun fi jami'i syara'i'il islam. Thumma aqulu i'lam ayyuhal muridu talib al-mutawajjihur raghib annaka hina sa'altani an ab'atha ilayka bi syai'in minal kalamil mansub ilayya lam yahdurni minhu ma arahu munasiban lima anta bisabilih wa qad ra'aitu an ugayyida fusulan wa jizatan tashtamilu ala syai'in minal adabi al-iradati bi'ibaratin salisah wallahu as'alu ayyan fa'ani wa iyyaka wa sa'irul ikhwan bima yuridu alayya min dzalika wa yusilu ilayya mimma hunalika fa huwa hasbi wa ni'mal wakil. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari yang mulia ini Allah menempatkan kita semua untuk mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita dengan cara berzikir kepada Allah serta bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ini menjadi sebab turunnya rahmat kepada kita semuanya dan menjadi sebab kita kelak dikumpulkan bersama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa tercurah limpahkan keharibaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia teladan bagi seluruh makhluk, manusia yang menjadi kekasih Allah dan manusia yang paling terbaik dari sekian banyak ciptaan-ciptaan Allah, sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikan baginda Nabi Muhammad sebagai kekasihnya. Semoga apa yang kita baca daripada pujian dan sholawat menjadikan kita umat yang kelak pantas berada di bawah liwa panji baginda Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah sampai pada pembahasan pada malam hari yang mulia ini, yaitu dalam kitab Al-Imam Abdullah Al-Haddad yang berjudul Adab Sulukil Murid. Di dalam kitabnya Al-Habib Abdullah Al-Haddad mengatakan, akhbara sallallahu alaihi wasallam annahu la amala illa an-niyah. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan isyarat atau informasi. Apa informasinya? Sesungguhnya tidak ada perbuatan amal kecuali dinilai daripada niat. Sehingga wa annal insan bihasabi ma nawa, manusia itu akan dihisab atau dihitung tergantung apa yang mereka niatkan. Yusabu wa yujza, mereka akan dapat balasan dan juga akan mendapatkan pahala tergantung apa yang diniatkan. Kalau niatnya baik maka akan mendapatkan pahala dan balasan
balasan yang baik. Sampai Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'an, "Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Kalau orang mengamalkan amalan yang baik walaupun sebesar biji atom ataupun seberat zarrah, kalau apa yang dia kerjakan atau yang dia niatkan itu hal yang baik, maka akan dibalas dengan kebaikan oleh Allah. Tapi sebaliknya, wa in syarran fa syarrun, kata Imam Abdullah Al-Haddad, kalau orang tersebut punya niat yang tidak baik, punya niat yang buruk, punya niat yang tidak bagus, maka yang akan dia dapat juga balasan yang tidak baik. Makanya disebutkan faman hasunat niyatuhu hasuna amaluhu. Orang yang niatnya baik, otomatis amal perbuatannya akan ikut baik. Tapi kalau sebaliknya, waman khabuthat niyatuhu khabutha amaluhu la mahala. Kalau niat orang itu sudah tidak baik, maka menunjukkan amalnya juga tidak akan baik. Karena itu penting Al-Imam Abdullah Al-Haddad memperingatkan kita atas apa yang telah disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, yang di penjelasan kemarin telah kita sampaikan dan kita dengar wasiat Nabi. Apa wasiat Nabi? Innamal a'malu binniyat. Apa saja perbuatan kalau sudah niatnya tidak baik, maka akan dapat balasan yang tidak baik dan tidak akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu ta'ala. Tapi kalau ada orang niatnya sedikit, amalnya sedikit, amal solehnya tidak banyak, tapi niatnya adalah niat yang baik, walaupun amalnya sedikit akan dihitung besar di sisi Allah. Terkadang nih kita nggak sadar, kita ini nggak sadar, ada kita ini beramal soleh atau melakukan amal baik, tapi kelak di akhirat amal yang kita lakukan setelah diperlihatkan oleh Allah tidak ada apa-apanya, bahkan hanya dapat sia-sia. Itu tiada lain dan tidak bukan karena amalnya yang jelek. Jadi nanti kalau di akhirat kita itu telah diperlihatkan oleh Allah amal perbuatan kita, terus kita ngecek, kok enggak ada pahalanya ya Allah? Jangan salahkan Allah, tapi salahkan diri kita. Mungkin selama waktu mengamalkan amalan tersebut ada niat yang tidak baik, sehingga tidak akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata Nabi Muhammad? Kam min a'malin min amalid dunya yatasawwaru ila a'malil akhirah bihusnin niyah. Berapa banyak amal di antara amal-amal dunia tetapi dirubah menjadi amalan akhirat bihusnin niyah, karena niatnya yang baik. Jadi banyak di antara kita ini yang masih bingung. Habib, kalau kita ini melakukan amal dunia, contoh kerja itu amal dunia. Terus kemudian kita bersihkan batu di tepi jalan, itu amal dunia. Tapi amal dunia bisa berubah menjadi amal akhirat bihusnin niyah, kalau niatnya baik. Sebaliknya, wa kam min a'malil akhirah yatasawwaru min a'malid dunia bisu'in niyah. Berapa banyak juga ada amal bentuknya akhirat. Apa jom? Amal akhirat. Haji amal akhirat. Sedekah amal akhirat. Tapi dirubah oleh Allah menjadi amalan-amalan dunia. Kenapa? Bisu'in niyah, karena ada niat yang tidak baik. Datang ke majelis itu amalan akhirat.
Tapi kalau diniatkan datang ke majlis, datang ke masjid, datang ke pondok, dunia tujuannya, akan dihitung sebagai pahala amalan dunia, walaupun bentuknya amalan akhirat. Ada juga amalan dunia, tapi Allah jadikan menjadi amalan akhirat karena niat yang baik. Bersihkan batu di tengah jalan supaya orang nanti ke masjid tidak jatuh, supaya nanti orang kaum muslimin lewat enak. Itu bentuknya dunia, tapi Allah jadikan amal akhirat karena niat yang baik. Makanya kita dianjurkan sebagaimana di dalam kitab Syarah Arba'in Nawawi. Di dalam kitab itu dijelaskan bahwa setiap kita ini harus perbanyak memasang niat yang baik. Perbanyak niat yang baik. Kenapa? Karena niat yang baik itulah yang nanti tidak disangka-sangka, yang akan memberatkan timbangan kita nanti di hadapan Allah. Ya Allah, saya ini nggak pernah melakukan amal yang ini. Ya Allah, saya nggak pernah melakukan ibadah ini. Tetapi kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dulu kamu pernah punya amal. Kalau kaya mau sedekah, kalau kaya pengen ngumrohin orang tua. Walaupun belum terlaksana, amal sudah dicatat oleh malaikat. Makanya jangan sampai punya niat yang tidak baik. Apalagi niat dengki sama orang, apalagi niat musuh sama orang, apalagi niat tidak suka sama orang. Makanya dikatakan dalam Al-Quran, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Nanti kelak di akhirat tidak akan berguna lagi harta, anak, semua yang kita punya. Punya apa di rumahnya? Pajero, Fortuner, tambang emas, batu bara, tidak akan berguna di hadapan Allah. Illa man atallaha biqalbin, kecuali orang yang datang kepada Allah hatinya selamat. Hatinya nggak punya dengki sama orang, hatinya nggak punya iri sama orang, hatinya datang karena ridha yang dia cari dari Allah. Itu yang akan bermanfaat nanti. Amalnya belum tentu diterima. Karena itu niat pasang yang baik dalam hati, karena Allah mengetahui, wallahu ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati atau yang dikhianati oleh mata. Innallaha ya'lamu sirra wa jahra. Allah mengetahui yang tampak dan juga yang tidak tampak. Makanya kata Nabi Muhammad SAW dalam sabdanya, disebutkan oleh Al-Imam Abdullah Al-Haddad, wa man khabuthat niyatuhu khabutha amaluhu. Orang kalau niatnya tak baik, pasti amalnya juga tidak baik. Tidak baik. Makanya mumpung masih ada di dunia, perbanyak amal dan juga niat yang baik. Yang baik. Contoh, ini Al-Imam Abdullah Al-Haddad ngasih tahu nih, wa in kanat fi surati thayyibah kalladhi ya'malu salihat tasannu'an lil makhluqin. Dengarkan baik-baik. Seandainya apa yang dilakukan oleh seseorang itu casingnya itu adalah baik. Contoh yang kayak tadi saya sampaikan, casingnya ibadah. Seperti orang yang melakukan amal soleh, maka itu termasuk perbuatan dan niat yang tidak baik. Seperti apa? Tasannu'an lil makhluk. Pura-pura dia beribadah tapi untuk manusia. Dan maaf, ke masjid ma'ijling be orang ahli ibadah. Itu pura-pura. Itu timbul dari niat yang tidak baik hingga mengalir menjadi perbuatan yang tidak baik. Ya, walaupun kita nggak boleh suudzon sama orang karena niat tempatnya di dalam hati, tapi ini adalah peringatan, kata Imam Abdullah Al-Haddad, termasuk daripada niat dan perbuatan yang jelek bila mana seseorang melakukan walaupun bentuknya baik, bentuknya ibadah, tapi tasannu'an lil makhluk, dia beribadah, dia melakukan hal yang baik bukan untuk Allah tapi untuk makhluk. Makanya kalau kita ibadah, perbaiki nih. Iya. Sampai disebutkan di dalam kitab ini, kita itu
ikhlas. Beri cuma kan soro kayak ini jeramaan pengajian dengan amal lagi. Wa ma umiru illa liya'budullaha al-mukhlishina lahuddin. Mereka itu tidaklah diperintahkan, disuruh illa liya'budullaha mukhlishin. Mereka untuk beribadah, nyembah kepada Allah dengan ikhlas. Ada sebagian orang ngasih sedekah, ngasih makanan, ngasih minuman, ngasih pakaian kepada orang miskin dan anak yatim. Mereka mengatakan, aku yang memberikan dia, aku yang memberi makan dia, aku yang mengongkosi dia, aku yang membuat dia seperti ini, seperti itu, aku yang membuat dia terkenal, aku yang membuat dia punya nama. Banyak manusia dia. Banyak orang seperti itu. Oh, Arun benih kok tadi tiba apa? Oh, itu kalau bukan karena saya nggak jadi apa-apa itu. Nah, ini banyak keluar dari orang. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Innama nud'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura." Aku yang memberi makan kamu. Allah yang ngasih kita nih makan. Jadi kalau ada orang yang, oh itu kalau tidak dapat dari saya dikerja, tidak dikerja dia. Padahal telah Allah yang jamin, Allah yang nentukan. Apa kata Allah tadi? Innama nut'imukum, sesungguhnya aku yang memberi kamu makan. Liwajhillah, untuk mengharap ridha Allah. La nuridu minkum jazaan wala syukura. Allah itu tidak perlu dengan balasan kita. Allah nggak perlu dengan terima kasih kita. Tapi kalau setiap manusia memberi, kalau tidak diucapkan terima kasih, akan timbul sakit hati. Itu bedanya kita dengan Allah. Padahal Allah berfirman dalam Al-Quran bahwasanya Allah benar-benar akan menguji manusia ini min ju'in wa naqsin minal amwal wal anfusi wal thamarat wa basyiris sabirin. Allah ini akan uji kita dengan apa? Dengan kelaparan, dengan sedikitnya harta, dengan jiwa dan lain sebagainya Allah uji. Wa basyiris sabirin, bersabarlah orang-orang yang berilah kabar gembira kepada orang yang bersabar. Makanya di dalam setiap ibadah kita harus punya niat yang ikhlas. Punya niat yang ikhlas. Jadi kita datang ke majelis, ikhlaskan niat. Kita berjuang, ikhlaskan niat. Kita ngasih sedekah kepada orang, ikhlaskan niat. Kita ibadah, ikhlaskan niat. Sampai disebutkan oleh Al-Imam Ghazali, tarkul amal li ajlin nas riya, wal amal li ajlin nas syirkun. Kemudian wal ikhlas ayyu'afiyakallahu minhuma. Dengarkan, Al-Imam Ghazali mengatakan meninggalkan amal karena manusia itu riya. Meninggalkan amal karena manusia itu riya. Beramal karena manusia itu syirik. Contoh, ente ini punya amalan kebiasaan. Tiba-tiba mertua ente datang, ente ninggalkan amalan kebiasaan ente, contoh sholat duha, karena mertua ente datang, itu riya namanya. Ente tinggalkan kebiasaan ente, kebiasaan ibadah karena seseorang. Wal amalu li ajlin nas riya syirkun. Dan beramal karena manusia itu syirik. Menyekutukan dosa apa yang lebih besar daripada syirik ini? Tak ada. Dosa yang paling besar masih bisa diampuni. Bahkan syafaat Nabi Muhammad SAW, beliau mengatakan, syafaati li ahlil kabairi min ummati. Syafaatku ini untuk umatku yang melakukan dosa besar. Tapi tak ada dosa besar daripada syirik. Syirik. Sementara beramal untuk manusia itu syirik, menyekutukan Allah. Jadi dia beramal, melakukan amal saleh bukan untuk Allah, bukan mencari ridha Allah, tapi pengen dipuji oleh manusia. Kemudian Al-Imam Ghazali mengatakan wal ikhlas ayyu'afiyakallah minhuma. Sementara ikhlas akan menyelamatkan kamu dari keduanya. Jadi ikhlas itu penting.
Jadi ikhlas akan menyelamatkan kita dari perbuatan yang tidak baik. Nah, karena itu penting di dalam segala amal ibadah yang kita lakukan untuk yang namanya punya keikhlasan pada saat beribadah kepada Allah. Banyak sekali tentang masalah ikhlas. Makanya Al-Imam Abdullah Al-Haddad di sini menegur keras. Walaupun bentuk casingnya baik, kalau ada niat dan tujuan yang tidak baik, maka itu adalah perbuatan yang tidak baik. Pura-pura ibadah demi manusia itu tidak baik. Wa akhbara sallallahu alaihi wasallam anna man amila lillahi ala wifqil mutaba'ati li Rasulillah kana thawabuhu 'ala Allah. Kalau ada orang yang beramal untuk mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak usah khawatir. Ya. Orang melakukan sholat, itu amal itu amal sah. Ada orang puasa, itu amal sah. Jangan bingung. Kana thawabuhu 'ala Allah. Udah pasti amalnya itu dicatat dan akan diberi pahala di sisi. Dan akan apa? Kawakana munqalabu ila ridwanillahi wa jannatihi. Bukan cuma pahala yang Allah berikan, surga Allah kasih. Uiddat lil muttaqin. Surga itu diberikan, Allah ciptakan bukan untuk semua manusia. Uiddat lil muttaqin, bagi orang yang bertakwa atau bagi orang yang beramal saleh. Jadi kalau kita nih berhayal pengen dapat surga, mati husnul khotimah, jangan nyaman-nyaman tidur, jangan nyaman-nyaman keluyuran, jangan nyaman-nyaman ngejar dunia. Tapi kita ini harus beramal soleh. Dan orang yang beramal soleh, jangan khawatir, pahalanya sudah tercatat dan dia akan diberi balasan berupa keridhaan Allah dan juga surga. Sampai sini paham? Kemudian Al-Imam Abdullah Al-Haddad mengatakan, wa anna man ghasaba ghairallah wa amila li ghairillah kana thawabuhu wa jazaohu inda man tasannu'a lahu wa ra'alahu mimman la yamliku lahu wala li nafsihi darran wala naf'an wala mautan wala hayatan wala nusyura. Nah, dengarkan nih. Dan barang siapa yang beramal bukan karena Allah, tapi untuk kepada selain, contoh untuk manusia, maka pahalanya jangan minta sama Allah, minta sama orang yang menyebabkan dia beramal macam gitu. Contoh, dia ini tidak pernah sholat duha, akhirnya karena ada pacarnya, wah, biar kelihatan alim, sholat duha. Nanti di akhirat jangan minta pahala sholatnya kepada Allah, minta kepada orang yang menyebabkan dia berpura-pura melakukan amal soleh. Biasanya jarang ngaji, tapi karena ada orang yang dicintai atau ada guru, Bismillahirrahmanirrahim, tabarakalladzi, dengan suara tabarakalladzi. Padahal biasanya tidak seperti ini. Kalau maksud dan tujuannya baca Qur'annya, sholatnya bukan karena Allah, nanti di akhirat suruh minta pahala sama Allah, jangan sama Allah, minta sama yang membuat dia mengakukan seperti itu. Paham maksudnya? Jelas? Jadi kalau ada orang amal soleh, puasa, ya puasa pengen dilihat orang, ibadah pengen dilihat orang, di akhirat dia tidak dapat pahala. Nanti kalau ditanya, ya Allah, pahala saya mana? Kata Allah, kau datang sama dia dulu waktu di dunia, kau beribadah bukan karena aku, tapi untuk dia, minta ke dia, kata Allah. Paham? Na'udzubillah min letih dapat pahala tak ada. Itu pentingnya kita punya niat. Padahal mereka orang-orang yang membuat orang lain itu beribadah bukan karena Allah, tapi pengen dipuji oleh orang, mimman la yamliku lahu, dia tidak punya kuasa untuk mendatangkan binafsihi dharran, tak bisa mendatangkan bahaya, wala naf'an, tak bisa buat manfaat, wala mautan, tak bisa membuat kematian, wala hayatan, tak bisa membuat kehidupan, wala nusyura, tak bisa membangkitkan. Manusia mana yang bisa menghidupkan orang? Ada? Tanpa izin Allah ada? Tidak ada. Ada dulu di India, Sai Baba.
rambutnya gerondrong, ngaku Nabi Isa, bisa mengeluarkan emas dari jari-jarinya. Akhirnya mampus gak? Mati. Itu namanya istidraj, adab yang dibalut nikmat. Oh, sampai nggak ikut. Bahkan banyak orang Muslim yang waktu itu berpindah agama, jadi Hindu. Di India Hindu ya. Gini, keluar emas, siapa tak aja. Orang dipegang sembuh, stroke sembuh. Itu istidraj. Istidraj itu apa? Perkara yang ajaib, yang keluar dari bukan orang soleh, dan itu menunjukkan bahwa itu adab bagi dia. Istidraj itu bila perkataan atau apa yang dia mau sesuai dan terjadi, itu istidraj. Dan itu keluar bukan dari orang yang bertakwa. Ada lagi namanya ihana. Ihana itu perbuatan yang Allah berikan kepada orang, suatu hal yang ajaib, tapi yang dia mau tidak sesuai. Contoh, saya ingin menyembuhkan orang nih, tapi tak sembuh. Itu namanya ihana, untuk menghinakan orang tersebut. Paham? Contoh, ada Musailamah al-Kadzdzab, ada nabi palsu. Zaman sekarang kalau ada nabi palsu tidak usah heran. Dari zaman dulu sudah ada, namanya Musailamah al-Kadzdzab. Allah turunkan surat Al-Fil. Tahu surat Al-Fil? Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil. Musailamah al-Kadzdzab tidak mau kalah. Punya gak surat Al-Fil gajah? Al-Fil, gajah itu udunun tawil, telinganya panjang, kata dia. Dia pengen ngaku nabi seperti Nabi Muhammad, tapi tidak sama. Makanya Musailamah al-Kadzdzab ini diberi ihana. Ya, seseorang melihatnya takjub, tapi justru itu hal yang membuat dia terhina. Ada orang dulu punya penyakit buta matanya satu, datang sama Musailamah al-Kadzdzab. Dia kan ngaku nabi. Ya Musailamah al-Kadzdzab, sembuhkan mata saya ini. Apa kata Musailamah al-Kadzdzab? Dipegang matanya, bukan makin sembuh, dua-duanya buta. Itu namanya ihana. Nah, ada sebagian orang dapat istidraj, dukun, itu istidraj namanya. Nah, karena itu semua, barang siapa yang beramal bukan karena Allah, orang yang membuat orang lain itu beramal karena dirinya, orang tersebut tidak bisa mendatangkan apa-apa untuk dirinya sendiri. Tidak dapat manfaat, tidak bisa mendatangkan kematian, kehidupan. Tidak ada yang bisa menghidupkan orang yang mati kecuali atas izin Allah. Kalau orang biasa bisa? Tidak ada. Beb, saya punya amalan ini, Beb, tahan tembak tak bisa mati. Ya, kebal. Saya tanya, yang bikin siapa? Kakek saya, Beb. Kakeknya mana? Mati, Beb. Kakeknya yang bikin mati. Apaan boleh ente saya ngamal lagi? Mbaknya semeri mati. Nah karena itu hadirin, orang ini zaman sekarang beribadah kayak kita, khususnya ya, kita ini harus berintrospeksi diri, memperbaiki diri. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisab dirimu masing-masing, perbaiki masing-masing. Tanyakan, sudah sholat belum? Sudahkah kita ini sholat dengan benar? Sudahkah kita ini beribadah dengan niat yang benar? Perbaiki mulai dari sekarang. Karena kalau kita beribadah bukan karena Allah, maka kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Justru kita akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Imam Abdullah Al-Haddad mengatakan, wa khassal hijrata alaihi salatu wassalam min baini sa'iril amal tanbihan 'ala al-kulli bil ba'di. Li'anna min al-ma'lum inda awli al-afham anna al-ikhbar laysa khassa bil hijrah bal huwa 'amun fi jami'i syara'i'il Islam. Jadi dari awal disinggung tentang hijrahnya Nabi. Waktu itu saya jelaskan di rumahnya Aziz. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Orang yang hijrahnya karena Allah dan Rasul, maka betul-betul itu dicatat oleh Allah. Niat hijrahnya karena Allah dan. Jadi hijrahnya Nabi itu dibahas di pembahasan sebelumnya oleh Al-Imam Abdullah Al-Haddad itu bukan tanpa ada alasan.
Tapi itu sebagai alasan, pengingat buat kita semuanya bahwa yang namanya hijrah penting diawali dengan niat yang baik. Bahkan semua daripada syariat Islam, kewajiban-kewajiban dalam Islam, sholatkah, puasakah, hajikah, harus didasari dan diawali dengan niat yang baik. Kalau niatnya tidak baik, maka nanti tidak akan dapat pahala. Yang akan mendapatkan cuma pekerjaan sia-sia. Cuman kemudian Imam Abdullah Al-Haddad mengatakan, "Summa aqulu i'lam ayyuhal murid at-talib." Nah, ini ingat nih, kata Imam Abdullah Al-Haddad, wahai segenap para murid. Nah, ini kita nih murid, orang yang mau dibimbing ke jalan Allah agar menjadi orang itu murid. Al-mutawajjihu al-gharib, orang yang mengharapkan rahmat dari dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Annaka hina sa'altani an ab'atha ilayka bi syai'in min al-kalam al-manzul ilayya lam yahdurni minhu ma arahu munasiban lima anta bisabilih. Ketika engkau, kata Imam Abdullah Al-Haddad, bertanya kepadaku, minta nasihat, minta ucapan, minta bimbingan, kata Imam Abdullah Al-Haddad, kuhadirkan kitab yang kecil ini, kata Imam Abdullah Al-Haddad, kutuangkan semua permintaanmu, jawabanmu, semuanya di dalam kitab ini, kata Imam Abdullah Al-Haddad, yang mana itu menjadi sebab karena engkau bertanya dan meminta wasiat kepadaku. Wa qad ra'aitu an ughayyiba fusulan wajizatan tashtami ala syai'in min al-adab al-iradati bi ibaratin sazilah. Jadi dalam kitab ini, kata Imam Abdullah Al-Haddad, dengar, ini kitab, kata Imam Haddad, aku sengaja buat ya dengan kaedah-kaedah dan ibarat-ibarat yang gampang sekali. Jadi ini kitab Imam Abdullah Al-Haddad gampang dipahami, gampang ente pelajari, gampang ente sebarkan, dan insya Allah mudah-mudahan gampang kita amalkan. Amin. Ya Rabbal. Apa saja isinya dalam kitab ini? Dalam kitab ini ada sesuatu minal adab, bagian-bagian daripada adab, bagian-bagian daripada tata cara yang diinginkan oleh setiap orang murid yang ingin menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan saya buat ini dengan ibarat yang gampang, yang mudah dipahami, kata Imam Abdullah Al-Haddad. Dan semua kitabnya Al-Imam Abdullah Al-Haddad itu bahasanya mudah, bahasanya gampang. Agar apa? Agar bermanfaat bagi setiap orang yang ingin menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu as'alu ayyanfa'ani wa iyyaka. Dan Imam Abdullah Al-Haddad berdoa, aku minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan dengan adanya buku atau kitab ini, kata Imam Abdullah Al-Haddad, memberikan manfaat kepadaku dan juga kepada anda semuanya. Amin. Gua tak paham, mereka ngaji itu mau tak paham. Aku meminta kepada Allah, mudah-mudahan dengan buku ini Allah memberikan manfaat kepadaku dan kepada anda semuanya. Imam Haddad mendoakan, nggak sih kecil. Wasairal ikhwan, dan bukan cuma kepadaku dan kepadamu, kata Imam Haddad, tapi kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, mudah-mudahan mendapatkan manfaat daripada kitab Al-Imam Abdullah Al-Haddad. Bima yuridu alayya min dzalik wa yusiluhu ilayya mimma hunalik fa huwa hasbi wa ni'mal wakil. Dan kepada Allah kita sebaik-baiknya tempat berlindung, dan kepada Allah dan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala tempat kita berpasrah diri dari segala apa yang kita harapkan. Nah, karena itu terakhir Al-Imam Abdullah Al-Haddad memberikan kepada kita motivasi, juga peringatan. Motivasinya bahwa setiap amal yang didasari dengan niat yang baik akan dapat pahala dan akan dapat ridho Allah, serta akan mendapatkan balasan berupa surga. Tetapi sebaliknya, ancamannya apa? Warning dari Al-Imam Abdullah Al-Haddad bahwa setiap amal ibadah yang kita lakukan tasannu'an lil makhluk, berpura-pura karena untuk manusia, maka itu tidak akan dapat pahala. Justru
itu hanya membuat kita capek, lelah, dan tidak bernilai apa-apa. Karenanya kita pengajian setiap malam Selasa. Kalau kita tidak bisa secara sempurna menjadi orang baik, minimal ada niat dan i'tikad, keyakinan, keinginan, usaha ingin menjadi orang yang lebih baik. Orang yang baik siapa? Orang yang hari ini lebih baik dari hari kemarin. Itulah orang yang beruntung. Orang yang rugi hari ini yang sama saja, tidak ada perubahan daripada hari kemarin. Kalau bahasa kerennya, jalan di tempat, tidak maju-maju, jalan di tempat letih ya. Itu orang yang rugi. Orang yang celaka yang nomor 3 siapa? Orang yang hari ini lebih buruk daripada hari. Tinggal ente pilih nih yang hadir. Ente mau jadi orang beruntung, orang yang rugi, atau orang yang celaka. Orang yang beruntung hari ini lebih baik dari hari kemarin. Orang yang rugi hari ini sama saja dengan hari kemarin. Dan orang yang celaka hari ini lebih jelek, lebih hina, lebih rusak, lebih tidak baik daripada hari kemarin. Mudah-mudahan kita semuanya ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang senantiasa mendapatkan taufik untuk beramal saleh, dan mudah-mudahan kita semuanya dicatat oleh Allah menjadi orang-orang yang mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosa kita semuanya, dan mudah-mudahan apa yang kita pelajari, yang kita dengar, yang kita simak, yang pernah kita ngaji, mudah-mudahan bisa kita amalkan karena Allah Subhanahu wa taala, dan kelak kita dikumpulkan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa ighfir lana ma wadaya was'al karami wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.